Kadang-kadang duit saya. Ya, tapi terus? Saya ikhlas sih mah ya, nolongnya ikhlas. Tapi ya sedikit ada. Nah itu dia. Gitu, ya. Anda orang munafik. Lain di bibir, lain di hati. Lo ngomong ikhlas juga ngarang, gua tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Tini dari Majelis Taklim Darul Ikhlas Pangalengan. Mangga. Tanya Mama yuk. Ayo. Mama, saya mau nanya. Gimana saya punya teman. Dia itu suka julid ke saya ya. Suka julid? Julid, ya suka julid. Dia suka ngomongin sirik gitu ya. Ke sirik kalau lihat saya gimana gitu. Terus dia itu sakit gitu ya Mah ya. Pas sakit, saya nolongin dia pergi ke rumah sakit nolongin ke dokter. Tapi gimana ya Mah, hati saya itu merasa dia julid kepada saya, tapi saya menolong gitu. Apakah itu gimana hukumnya Mah? Artinya Tini kemasukan setan, punya rasa dendam. Gue bercanda, dia nanya gue. Orang datang memfitnah kita, menghujat kita diizinkan Allah. Tini lihat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba bi musibatin illa bidillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Musibah yang datang kepada kalian semua atas izin Allah. Menghadapinya bagaimana? Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya mendapatkan petunjuk. Jadi dia suka julid, suka segala macam sama kita. Nolongin, baru bawa ke rumah sakit doang. Saya tanya, duit buat ke dokter. Duit siapa? Jawab, Den. Duit siapa? Kadang-kadang duit saya. Ya, tapi terus? Saya ikhlas sih Mah ya, nolongnya ikhlas. Tapi ya sedikit ada. Nah itu dia. Gitu, ya. Anda orang munafik. Lain di bibir, lain di hati. Lo ngomong ikhlas juga ngarang, gua tahu. Enggak ikhlas Mama. Tuh kan nggak ikhlas. Orang yang beriman tasdikun bil qalbi wa taqrirun bil lisan wa amalun bil arkan. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan amal perbuatan. Hati, mulut, kelakuan sinkron. Robah istighfar. Robah istighfar. Minta ampun sama Allah atas dosa Anda. Karena Anda pendendam. Pendendam adalah turunan iblis. Itu gak dendam Mah. Cuma saya udah sembuh udah itu, tapi tetap aja saya disalahin gitu. Nah itu dia, disalahin nggak ada urusan. Cuman tadi saya nggak bohong, kuping saya juga terbuka Tin. Kadang-kadang hati saya mikirin, padahal dia jahat sama gue. Itu yang gue dendam. Nggak bisa ngarang lu, kuping gue denger. Itu yang wajib dibuang. Makanya di Quran Allah mengatakan, Pak waspahu. Maafkan kesalahan orang, lapangkan dada kalian. Makasih Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi ya Ma ya? Sok. Siapa lagi mau nanya? Silakan Ibu. Berem jawer kotok. Mangga. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri dari Majelis Taklim Sakinah Mawarah. Sakinah Warahmah. Oke, Sri. Padang Panjang, Sumatera Barat. Sebagian dari pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Mama udah Mama jawab tadi. Cuman sekarang saya mau tanya ini lagi kan. Pengalaman saya pernah kehilangan seorang putra terbaik dalam pandangan saya karena dia penyantun, dia segala yang terbaik, anak yang saleh, dia pula satu-satunya putra saya. Dia meninggal, alhamdulillah dalam keadaan baik. Di usia berapa meninggalnya? Usia 37 tahun. Anaknya? Dia dosen di Aceh. Meninggal karena penyakit liver. Oke. Jadi ketahuannya itu tuh begitu udah stadium lanjut, dirawat seminggu di rumah sakit. Dia udah mengaji
2 juz baru dia minta maaf karena dia belum bisa berbakti gitu kan. Terus meninggal. Sampai sekarang saya sudah ikhlas, saya sudah mengikhlaskan kepergiannya. Berapa tahun dia udah meninggal? Sudah berapa lama meninggalnya? 2 tahun. 2 tahun Tapi ini. saya susah melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah diberikannya. Oke. Gimana Ma? Ada doanya Ma? Sabar yang diterima oleh Allah. Begitu musibah Anda sabar, itu yang diterima oleh Allah. Suatu ketika Rasul berjalan dengan para sahabat habis berinkognito di daerah. Dia melihat ada kuburan baru, ada perempuan nangis terseduh-seduh di atas kuburan. Rasul bilang, sabar Bu, ini ibu ngelawat. Enak aja bilang sabar, kamu ngalamin. Orang yang saya cintai meninggal dunia, ngomel si ibu muda. Rasul berjalan. Sahabat yang di belakang bilang, kok begitu banget jawabannya? Emang kenapa? Saya mengalami orang yang saya cintai meninggal dunia. Tuh yang tadi nasihatin kamu itu adalah Rasulullah. Dulu kan belum ada TV, belum ada koran. Nggak kelihatan gambarnya siapa. Orang tadi menyesal. Dia lari menyusul Nabi. Ya Rasulullah, maafkan saya. Saya tidak tahu kalau untuk engkau. Tapi engkau harus merasakan bagaimana penderitaan saya ditinggalkan orang yang saya cintai. Rasul bilang, orang yang sabar diterima oleh Allah. Begitu dok musibah datang, langsung sabar. Ini udah 2 tahun seolah-olah nggak terima. Punten. Artinya Anda tidak terima takdirnya Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. An-Nisa 48. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, yang diampuni dosa selain daripada syirik. Anda tidak terima anak Anda meninggal. Bukankah surat Yunus 49 mengatakan likulli ummatin ajal. Faida jaa al-zahiruna sa'atan wastaqdimun. Semua manusia bertemu ajal. Kalau sudah datang waktunya ajal, tidak bisa mundur sesaat, tidak bisa maju sesaat. Sudah waktunya mati. Harusnya Anda bersyukur. Alhamdulillah punya anak sebaik dia. Punya anak ibadahnya baik. Jadi dosen, dihormati orang. Alhamdulillah saya yang membesarkan. Ke situ Anda lari. Sedih, wajar. Tapi seolah-olah dari kalimat Anda meratap. Rasul mengatakan, kalau ada orang meratap dengan meninggalnya orang yang dia cintai, lalu dia mati sebelum dia bertobat, maka begitu mati tempatnya neraka jahanam. Kenapa? Dia tidak beriman dengan takdir daripada Allah. Banyak istighfar, banyak mohon kepada Allah. Ini sudah takdir yang terbaik buat saya dan anak saya. Ketika anak Anda meninggal, lihat orang lain. Di musim corona, saya punya tetangga. Hari ini emaknya meninggal. Hari ke-7 suaminya meninggal. Hari ke-6 anak yang paling besar meninggal. Hari ke-3 dari situ anak yang 3 tahun meninggal. Bertubi-tubi. Jadi kita wajib menghadapi dengan iman, bukan dengan keluh kesah. Itu ketentuan Allah. Begitu seharusnya. Itu ujian ya Maya. Ujian itu ya Maya. Iyalah ketentuan Allah, nggak usah dirubah Bu. Anda lihat Al-Baqarah 155. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah Ipan apa rojinya dong? Iyalah, pinter-pinter. Kata Allah, suatu saat aku uji kalian dengan sedikit rasa takut. Takut nggak punya makanan, takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Bagaimana menghadapinya kata Allah Bu? Berikan kabar gembira sama orang sabar. Siapa dia? Beristirja. Saya berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Itu modalnya. Sabar tidak ada habisnya. Anda lihat Ali Imran 200. Ya ayyuhalladzina amanu wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, bersabar kalian. Bertahan dengan kesabaran kalian. Siap siaga dengan kesabaran kalian. Bertakwa kepada Allah. Niscaya kalian jadi orang beruntung. Kalau Anda rugi karena meratapi. Banyak taubat kepada Allah dari hati yang paling dalam. Robah, banyak berdoa. Robah ibadah kita. Insya Allah kita nyusul mati husnul khotimah. Ya. Insya Allah almarhum juga maunya diikhlaskan. Tidak mau ibunya sedih seperti ini ya. Dengan apanya? Jawabannya. Dengan jawaban Mama itu udah melegakan rasanya. Iya. Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.